Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Koordinator Divisi SDM Bawaslu Republik Indonesia, yang kami hormati tim penilai, yang kami hormati narasumber, yang kami juga hormati teman-teman Bawaslu Provinsi, Kabupaten, yang hadir di ruangan ini maupun yang melalui Zoom. Baik, perkenalkan, nama saya Milianus J. Korisano, Korif SDM Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dan yang di sebelah kiri saya Bapak Markus Madai, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Baik, materi yang kita dapatkan adalah manajemen dokumen dan kearsipan digital untuk pengawasan Bawaslu. Nah, dari sini kita membeda dalam 6 ruang lingkup. Yang pertama, pengertian manajemen dokumen. Yang kedua, kearsipan digital. Yang ketiga, tantangan pengelolaan arsip. Yang keempat, analisis permasalahan. Yang kelima, proses penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, rekomendasi. Dari ke-6 ruang lingkup yang kita dapatkan ini, untuk membahas lebih lanjut, waktunya saya berikan kepada teman saya yang ganteng, Pak Ketua, Bapak Markus Madai. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama yang terhormat pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Yang kedua yang terhormat Diklat, pimpinan Diklat yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Dewan Juri atau tim penguji yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat narasumber yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat rekan-rekan Bawaslu Provinsi Papua, rekan-rekan Bawaslu se-Indonesia yang hadir pada malam hari ini, Bawaslu Provinsi, yang terhormat rekan-rekan Bawaslu Kabupaten serta staf Bawaslu Kabupaten yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat juga rekan-rekan media yang bisa input pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini sesuai tema yang dilimpahkan oleh Bawaslu Republik Indonesia kepada kami atau tim penguji yang limpahkan kepada kami untuk materi yang berjudul manajemen dokumen dan kearsipan digital untuk penguatan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, yang mana materinya sudah dilimpahkan ke kami sebelum bahas. Mungkin saya bawa patung sedikit untuk sumban pada malam hari ini supaya kita semangat semua. Jalan-jalan di Kota Manado. Sampai di Kota Manado, jangan lupa bubur Manado. Baik, maaf Bapak Ibu, nanti kalau kita tertawa nanti terbuang waktu. Kami juga tim penilai sudah memberikan waktu kepada kami hanya 30 menit, kita akan hemat waktu. Maka pada kesempatan ini saya akan paparkan materi yang sudah diberikan kepada kami Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu mohon izin, materi ini juga kami hanya 2 hari yang kita kerja. Jadi Bapak Ibu sesuaikan apa yang kita, dan lebih khusus kita materi yang kita sampaikan ini apa yang terjadi di Provinsi Papua Tengah dan apa yang kita awasi dan juga apa yang kita laksanakan terkait dengan
judul materi yang tadi kita sampaikan bahwa manajemen dokumen dan kearsipan digital untuk penguatan pengawas pemilu Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan manajemen ini sangat, kearsipan ini sangat dibutuhkan oleh semua lembaga maupun perkantoran yang ada di Indonesia. Jadi kearsipan itu sangat penting bagi kita untuk di suatu lembaga, baik lembaga Bawaslu maupun KPU maupun perkantoran yang ada di Indonesia. Jadi arsipan itu sangat penting. Maka Bapak Ibu kita akan ikuti sama-sama pentingnya manajemen dokumen dan arsipan. Karena berkaitan dengan pengelolaan hasil pengawasan Bawaslu yang nantinya menjadi informasi publik. Jadi arsipan itu sangat penting karena ini informasi publik. Jadi yang mungkin kita selesai di lembaga itu, nanti yang teman-teman yang berikutnya akan membacakan kita punya dokumen-dokumen arsipan yang kita simpan di kantor itu. Sehingga arsip itu sangat penting. Jadi baik di lembaga Bawaslu maupun di lembaga KPU dan juga perkantoran mana yang mungkin Bapak Ibu kerjakan, itu arsip itu sangat penting. Yang kedua adalah dokumentasi dalam proses pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Setiap proses pengawasan wajib terdokumentasi dengan baik agar kerja-kerja pengawasan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi semua dokumentasi, semua kita punya data-data di lapangan pada saat kita pengawasan pemilu maupun pemilu kada, itu wajib didokumentasikan. Karena itu sebagai arsip yang kita mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita taruh di kita punya kantor atau sebagai arsip di kantor. Jadi Bapak Ibu, yang berikut yang ketiga adalah tantangan pengelolaan dokumen. Jadi dokumen menumpuk tidak tertata dengan baik menjadi hambatan sendiri dalam akselerasi kerja-kerja pengawasan. Jadi Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa kalau memang arsip itu, kalau memang tidak tata baik dalam kantor, maka terakhirnya kita sendiri kesulitan untuk mendapatkan data atau arsip. Jadi kita data pengawas pemilu maupun data-data dokumentasi harus kita diarsipkan. Yang keempat adalah resiko arsip fisik. Jadi akan mirip poin keempat dengan yang kelima. Poin keempat dengan kelima itu akan mirip karena resiko arsip fisik itu fisik yang kita data fisik yang kita taruh di kantor. Sedangkan jadi potensi kehilangan atau kerusakan arsip yang masih bersifat fisik sehingga mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dan kelembagaan. Jadi Bapak Ibu, kalau memang data fisik yang kita taruh di kantor itu akan repot juga karena data yang lebih khusus kita kembali ke Papua Tengah. Kami Papua Tengah ini kita Bawaslu DOB ini umur sudah sekitar 3 tahun. Tidak salah, teman-teman sekitar kita di Papua itu sudah 4 provinsi yang DOB. Jadi di Papua lebih khusus kami perkantoran ini kita sewa, bukan definitif kantornya. Jadi kita sewa kalau memang arsip fisik yang kita simpan di kantor, maka mungkin arsip yang kita simpan itu bisa dirusak. Karena memang kita di Papua Tengah kita umurnya 3 tahun, belum sampai teman-teman di provinsi lain macam Kalimantan, terus teman-teman Bali, terus di Manado, itu beda dengan kami DOB 4 provinsi. Jadi kalau fisiknya ini bisa dimakan hama atau dimakan tikus,
Nah, ini kita sederhanakan dengan bahasa Papua ya. Jadi dimakan dengan tikus atau mungkin binatang-binatang lain. Kalau memang dipisik, kalau kita pakai data fisik. Kemudian untuk di Papua Tengah yang itu terkait dengan pemilu ini memang berat. Berat. Karena kita di Papua Tengah itu memang menghadapi beberapa macam sifat. Jadi kalau di Papua Tengah dengan kekerasan dan juga pada saat pemilu itu mereka bisa datang demo ke kantor. Dan juga kalau apabila kantor mereka bakar, maka kita susah mendapatkan data fisik itu. Karena di bencana itu kita tidak tahu kapan datanya. Yang termasuk tadi saya sampaikan bahwa kalau mereka demo, kemudian mereka bakar kantor, kita tidak bisa dapat arsip fisik. Kemudian yang berikutnya adalah kekurangan sistem kearsipan digital, belum adanya sistem kearsipan digital yang terpadu di lingkungan Bawaslu. Jadi ini dampaknya juga kalau memang kita pakai sistem kearsipan digital ini di Papua itu susah. Kalau kita di Papua sangat susah karena, kenapa saya bilang susah? Karena di Papua itu kesulitan di jaringan. Kemudian yang kedua adalah di Papua adalah itu kita kesulitan itu listrik. Ini kita Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kalau di Papua terkait dengan kalau kita pakai sistem digital ini, sistem kearsipan digital ini kalau di Papua, kita di Provinsi Papua Tengah saja kesulitan itu jaringan. Apalagi teman-teman Bawaslu tingkat kabupaten, itu sama sekali tidak ada jaringan. Maka mau gunakan untuk sistem kearsipan dengan digital ini agak setengah mati untuk Papua. Kalau memang di daerah-daerah lain, mungkin Kalimantan atau Bali, atau di Manado itu bisa, karena itu jaringannya itu mantap. Mungkin jaringannya oke, terus listriknya itu 24 jam jalan. Tapi kalau untuk kami Papua, kita setengah mati dengan jam kendala yang atau resiko yang pertama adalah kita lampu, yang kedua adalah itu jaringan. Jadi itu akan setengah mati. Maka di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, kami menyampaikan bahwa ini kita memang akan setengah mati pakai sistem kearsipan digital untuk Papua. Kalau di daerah lain itu bisa. Jadi mungkin itu, dan terutama teman-teman daerah di Bawaslu Kabupaten Kota dengan jajaran tingkat bawahnya. Itu sudah sangat-sangat setengah mati terkait dengan pakai sistem kearsipan digital ini. Jadi itu setengah mati. Yang berikut, peningkatan pemahaman manajemen dokumen. Manajemen dokumen kearsipan digital menjadi kunci utama mendukung tugas dan fungsi Bawaslu Papua Tengah melalui dukungan sekretariat untuk tugas dan fungsi Bawaslu Papua Tengah melalui dukungan sekretariat untuk menciptakan sistem yang efisien dan transparansi. Jadi Bapak Ibu kita perlu ketahui bahwa pakai arsip digital ini sebenarnya kita harus lebih fokus pada sekretariatan. Karena ini merupakan tugas sekretariatan untuk menata kearsipan di perkantoran atau di lembaga. Jadi yang poin pertama itu kita fokus pada teman-teman sekretariatan dan tingkat bawahnya. Itu yang harus memahami supaya mereka arsipan, penimpangan arsipan ini atau terkait dengan hasil pengawasan, dokumentasi maupun arsipannya mereka tertata baik dengan benar oleh ke bagian sekretariatan. Kemudian yang berikut poin ketiga, akses
cepat dan arsip digital. Ketersediaan arsip digital yang dapat dengan mudah ditelusuri dan diakses, sehingga dapat membantu menyelesaikan persoalan lapangan dengan cepat. Jadi kalau memang terkait dengan akses cepat ke arsipan digital itu, kalau perkotaan itu sangat benar bahwa kalau kita pakai arsip digital itu mempermudah menyimpan kita pun data atau dokumen. Tapi kalau memang di pedalaman atau macam di gunung, di Papua bagian gunung susah setengah mati untuk pakai sistem digital ini. Poin yang berikut yaitu 4, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal. Dengan data digital yang tersedia dapat menunjang efektivitas, koordinasi internal lembaga Bawaslu dan koordinasi dengan pihak eksternal. Kemudian yang kelima, mengurangi resiko kehilangan dan kerusakan data. Dengan manajemen data yang baik, mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan data yang tadi sudah sampaikan bahwa kita waspada terhadap kalau memang kita kearsipan pakai fisik, kita lakukan karena ya, jangan sampai kehilangan atau rusak. Yang berikut ruang lingkup materi, jadi pengertian manajemen dokumentasi kearsipan digital, tantangan pengelolaan arsip, analisis permasalahan, proses penyelesaian masalah dan rekomendasi yang nanti kita akan bahas berikutnya. Manajemen dokumen adalah proses yang mencangkup seluruh siklus hidup dokumen, mulai dari penciptaan, penggunaan, penyimpangan hingga pemusnahan dokumen secara sistematis. Hal ini dimaksudkan agar dokumen dikelola dengan baik, mudah diakses dan juga meminimalisir resiko rusak atau hilang dokumen fisik menjadi data digital. Itu tadi saya sudah jelaskan. Kita next. Tantangan pengelolaan arsip terbagi atas 2, arsip fisik dan arsip digital. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau arsip fisik itu kita manual, data manual yang kita simpan di kantor. Sedangkan arsip digital adalah pakai sistem atau aplikasi yang kita muat dalam digital itu. Berikut tantangan pengelolaan arsip fisik. Jadi yang pertama adalah arsip fisik tidak tertata, akibatnya menumpuk dan susah menyimpan serta pencarian apabila diperlukan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau memang kita datanya simpan secara fisik itu bisa rusak, kemudian bisa hilang, mungkin bisa kita mencari juga setengah mati apabila kita butuhkan data itu. Jadi kita memang setengah mati juga pakai penimpangan, pakai itu data fisik. Kemudian poin yang kedua, tidak ada kode klasifikasi baku untuk setiap dokumentasi. Ya, jadi kalau memang kita simpan terkait dengan kita punya data, kalau kita tidak kasih nomor atau kita tidak diatur dengan baik, maka kita kesulitan. Kemudian poin ketiga, resiko kerusakan sangat besar dengan situasi dan keadaan ruang penyimpangan arsip yang lembab dan juga serangan hama atau binatang tadi saya sudah sampaikan. Terus poin keempat, resiko kehilangan dokumen fisik karena sering berpindah tempat, ruang atau kantor serta bencana. Jadi Bapak Ibu tadi saya sudah garis bawahi bahwa kalau kami di Bawaslu Provinsi termasuk kami DOB itu kita biasa
kalau masa kontraknya itu berpindah-pindah kantornya, karena kantor definitifnya tidak ada. Makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita biasa berpindah-pindah tempat, bisa tercecer dokumen-dokumen fisik yang kita simpan di kantor itu. Kemudian itu bencana, tadi saya sudah sampaikan bahwa mungkin pada saat tahapan pemilu atau pemilu kada kita laksanakan, itu masa demo datang bisa bakar kantornya, maka kita kehilangan itu arsip fisiknya yang kita simpan di kantor itu. Makanya ini yang saya muat dalam materi pada malam hari ini, kita bisa lihat sama-sama. Jadi hati-hati, ini faktor-faktor kerusakan arsip. Jadi ini ada sekitar 4 poin. Tantangan pengelolaan arsip digital. Jadi yang satu adalah penyimpanan dokumen digital yang disebar di beberapa perangkat, sehingga kesulitan dan telusuran dan juga pengambilan dokumen. 2, tidak adanya server resmi yang terintegrasi. Terus yang ketiga adalah format dokumen yang digitalisasi. Jadi kemudian berubah-ubah atau tidak konsisten. Yang keempat adalah keamanan dan juga privasi dokumen belum terjamin, sehingga rentan diretas atau oleh pihak lain. Jadi Bapak Ibu, ini terkait dengan ini. Kemudian yang berikut adalah analisis permasalahan. Yang poin pertama adalah permasalahan SDM. Kemudian yang kedua adalah permasalahan dalam dokumen hasil pengawasan. Jadi kita poin pertama itu tersedianya pegawai yang terlatih dalam pengarsipan secara digital. Jadi Bapak Ibu, kita sampaikan bahwa poin pertama ini kita harus SDM-nya harus mahir, maksudnya SDM-nya yang kita andal, kita gunakan untuk pengarsipan. Kalau memang SDM-nya kalau kurang memahami, kita setengah mati untuk kita arsipan di perkantoran. Jadi khusus untuk Bawaslu Provinsi Papua Tengah, kita memang agak kesulitan juga, karena kita DOB, jadi kita Bawaslu Provinsi baru, sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan tenaga seperti kearsipan. Kearsipan baik di kearsipan secara fisik maupun kearsipan sistem digital. Jadi tenaganya kita rumit. Makanya kami mungkin masukkan dalam permasalahan SDM-nya itu sangat rumit, mungkin kita membutuhkan. Kalau memang ya pada malam hari ini terkait dengan ini, kalau memang di provinsi-provinsi lain kalau tenaganya lebih, kita bisa minta untuk Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Biar entah laki-laki atau perempuan, kita tetap minta. Karena kita kesulitan untuk mendapatkan kearsipan baik fisik maupun apalagi dengan kearsipan secara sistem digital, itu sangat rumit karena tenaga, apalagi kita di Bawaslu Provinsi baru, jadi kita tenaga rumit. Maka malam ini saya minta rekomendasikan untuk waktu pimpinan Bawaslu RI ada, bisa 1 orang untuk bisa kirim ke Papua Tengah. Siap, bisa juga dari Manado. Mana Pak Ketua Manado? Kemudian yang kedua, masih rendahnya tingkat pemahaman akan pentingnya dokumentasi dalam aktivitas pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Jadi kita memang agak kesulitan tadi bahwa rendahnya tingkat pemahaman juga. Kita di daerah sana pemahaman beda dengan perkotaan.
Jadi tadi saya sudah minta rekomendasikan bahwa mungkin pemahaman yang sudah pendidikannya sudah oke di bagian Jakarta atau di Bali bisa kirim ke Papua supaya mereka bantu kami untuk kearsipan. Kemudian yang berikut adalah poin ketiga adalah pelatihan dalam pengelolaan data digital masih kurang. Ini yang Bapak Ibu. Kemudian ada permasalahan dalam dokumen hasil pengawasan. Jadi itu sama saja tadi saya sudah jelaskan dari awal. Kita next. Kemudian dari tantangan yang intinya bahwa pengelolaan data atau dokumen hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan baik untuk mewujudkan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang terbuka untuk publik. Jadi data yang fisik maupun data digital untuk Bawaslu Provinsi untuk supaya penilaian dari masyarakat kepada kami Bawaslu bahwa kearsipan untuk Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang baik dan benar, kemudian secara sistem digital maupun fisik, supaya penilaian itu bukan dari kami tapi dari orang lain terkait dengan itu. Ini rekomendasi. Kita juga rekomendasikan kepada tim penilai atau tim uji kami pada malam hari ini bahwa kami jangan menilai dari kami Bawaslu Provinsi baru. Kami ini Bawaslu bungsu. Papua Tengah ini Bawaslu bungsu. Jadi kita dari Bawaslu bungsu, Bawaslu Provinsi Papua Tengah, kita rekomendasikan kepada tim penilai pada malam hari ini bahwa ada dua poin. Dua poin yang pada malam hari ini kita akan rekomendasi. Yang pertama adalah perlu adanya sistem kearsipan yang efektif dan terintegrasi sehingga data atau dokumen hasil pengawasan dapat dikelola secara sistematis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelatihan SDM. Kearsipan dilakukan secara berkelanjutan. Jangan ini terkait dengan pada malam hari ini terkait dengan kearsipan fisik maupun sistem digital ini kita mungkin bukan sampai di sini, harus berkelanjutan. Kalau memang sampai di sini nanti kita yang ikut pelatihan juga pada bingung. Ya, apalagi yang belum ikut. Kemudian agar pengetahuan manajemen data digital untuk dokumen hasil pengawasan dapat selalu update dan juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan media. Jadi ini yang kita dua poinnya rekomendasikan kepada tim penguji dan juga pimpinan Bawaslu RI terkait dengan paparan kami pada malam hari ini. Bapak Ibu, ini memang kita kesulitan yang ada dua hal. Saya simpulkan bahwa ada dua hal terkait dengan kearsipan yang secara fisik atau manual dengan sistem digital, itu di aplikasi sistem digital ini memang sulit untuk kami Provinsi Papua Tengah. Yang poin ketiga mungkin ada tenaga dari provinsi lain bisa utus ke Bawaslu Papua Tengah supaya dari Manado juga bisa, dari Bali juga bisa, rekan-rekan Bali, dari mana saja. Kita Papua itu kita semua bersaudara. Jadi pasti dari mana juga tetap kita menerima. Baik dari Manado kah, dari Bali kah, dari Makassar kah, tetap kita menerima. Jadi sesuai dengan tadi
patung yang saya sudah sampaikan bahwa itu bukan patung yang saya sumbang, itu bukan tim penguji, tapi kita peserta. Peserta yang tadi saya akan sampaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu, terutama pimpinan tim penguji Bawaslu Provinsi Papua di seluruh Indonesia dan juga Bawaslu Kabupaten Kota. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali pemaparan dari materi dari kedua provinsi. Baik, terima kasih. Saya dari Kalimantan Tengah. Yang pertama masalah kearsipan, sebenarnya ini bukan hanya masalah di Papua. Kita juga di Bawaslu Provinsi Kalteng itu masih juga menghadapi masalah kearsipan. Karena memang arsip itu kadang dianggap sepele, tidak padahal kan banyak nilai di kearsipan. Nah mungkin saran saja mungkin bagi pimpinan Bawaslu RI ya, mungkin ke depan mungkin ada juga pengawasan kearsipan dan juga ada penilaian terkait dengan indikator keberhasilan pengolahan kearsipan. Karena kalau kami lihat di Pemda-Pemda itu sudah dilakukan, misalnya kayak di Pemda itu udah di Pemprov ya, bahkan ada diberikan predikat ya, misalnya provinsi yang kemudian nilai kearsipannya buruk, kemudian ya baik, itu diberikan predikat sehingga ini bisa menjadi motivasi di jajaran Bawaslu Kabupaten Kota untuk meningkatkan pengolahan kearsipannya. Ini mungkin sekedar saran aja. Kemudian untuk Bawaslu Bali, tadi terkait dengan pencegahan dan pengawasan, yang paling bagi kami ya di Kalteng yang paling krusial kemarin memang dalam upaya pencegahan dan pengawasan politik uang. Nah kira-kira dari teman-teman Bawaslu Bali mungkin yang konsen dalam isu ini, apakah ada, kalau di Bali ini kan kalau saya tahu saya nihil juga ya laporan ya Bli ya. Nah bisa jadi itu indikator keberhasilan sebuah upaya pencegahan. Nah kalau untuk case politik uang ini dari kacamata teman-teman itu seperti apa solusinya? Apalagi kalau sekarang ini kan sudah mengarah kepada transaksi uang yang digital, e-wallet dan itu kan susah diawasi. Nah kira-kira saran dan masukan dari teman-teman Provinsi Bali seperti apa? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita lanjut ke kesempatan kedua, kita berikan kepada Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota Mandiri. Kepada Bawaslu Provinsi peserta Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota Mandiri, apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan? Jadi dari Papua Selatan untuk masukan buat kami, ini semua di DOB sama tadi. Jadi kita tenaga untuk arsipan dan juga itu harus memperkuat. Maksudnya pelatihan harus dilakukan oleh Bawaslu RI maupun kita Bawaslu Provinsi sampaikan ke Bawaslu tingkat bawahnya supaya tata kelola untuk kearsipan baik secara sistem digital maupun secara fisik ini supaya tertata baik dari tingkat bawah sampai dengan RI. Itu yang tadi ada sampaikan. Kemudian dari juga ada masukan dari tadi Ibu dari mana? Lewat Zoom bahwa sampaikan bahwa kita memperkuat humas dan datin dari jajaran Bawaslu dari tingkat Bawaslu RI sampai dengan di tingkat Bawaslu Kabupaten dan distrik. Jadi Ibu masukkan buat kami bahwa untuk humas dan data dan datin ini harus memperkuat tadi lewat Zoom. Kemudian yang berikut dari Ibu yang di belakang tadi, minta maaf tidak sebut perkenalkan nama, langsung berdiri jadi ya Manado juga sama. Juga Ibu sama ya, untuk kearsipan ini semua sama, bukan di Papua saja tapi di Manado juga sama.
Oh Kalimantan, habis ada yang bilang Manado aja jatuh. Ini kita pulang sampai Manado ini tidak mungkin kita bisa mimpi malam hari. Mungkin itu, saya pikir yang lain masukan untuk kami. Pada intinya bahwa tadi saran dari lewat Zoom itu sangat penting. Kita memperkuat kearsipan data fisik maupun kearsipan sistem digital ini, memperkuat melalui humas dan datin itu untuk Bawaslu, baik dari Bawaslu RI sampai dengan di tingkat bawah, di pengawas TPS di tingkat bawah. Jadi apalagi kami Provinsi Papua yang baru ini memang harus kita mungkin pelatihan khusus buat kami ini, masukan pimpinan. Pimpinan ada sehingga kita provinsi baru ini semua wajah baru, kita minta untuk ke depan pelatihan khusus dan perhatian khusus untuk kami provinsi DOB di Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan juga Papua Barat Daya. Saya mewakili teman-teman sampaikan pada malam hari ini. Pimpinan izin. Mungkin sekian dan terima kasih kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk memperkuat pemahaman kita mengenai konsep election saja ya. Nah, kita itu suka kepentok pada satu aspek yang itu sifatnya dasariah mengenai perencanaan. Renstra, saya membaca draftnya punyanya Bawaslu. Saya kira secara umum mengarah pada capaian-capaian yang sekurang-kurangnya 4-5 tahun ke depan. Ada yang maju, tetapi saya masih tidak melihat ya dua aspek yang penting, adalah soal praktek politik uang dan penerapan IT. Ya walaupun disebut di beberapa bagian, tapi saya kira buat saya itu belum memadai. Tapi walaupun begitu kan pada implementasinya bisa aja berubah. Kita itu harus memegang satu pameo yang dikembangkan oleh IDEA. Jadi lembaga penyelenggara pemilu tanpa perencanaan strategis itu seperti seorang pilot tanpa kompas, tanpa arah. Secara umum Bawaslu sudah melakukan itu ya. Pokok dari kehilangan kompas tadi itu, pokok dari kompas tadi itu adalah kita selalu harus ingat bahwa tahapan pemilu ya, the electoral cycle itu ada 3, ada pelaksanaan pemilu, kemudian masa pelaksanaan pemilu dan pasca pelaksanaan pemilu. Pada perencanaan yang menjadi tema kita adalah di pre-election period. Tetapi di bagian kedua yang besar tentang arsip itu ada di post-election period. Nah, pemilu kita itu sudah terstandar internasional ya. Kalau kita lihat siklus yang disusun oleh KPU, ada persiapan perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada pelaporan atau pertanggungjawaban. Standar pemilu internasional menegaskan mengenai 3 aspek ini, 3 fase ini. Dan yang semuanya itu disusun dari periodisasi jabatan pucuk pimpinan penyelenggara negara seperti presiden. Jadi patokannya adalah presiden itu presiden tanggal 20 Oktober dalam 5 tahun itu sudah dilantik. Yang kemudian ditarik mundur 9 bulan, 9 bulan ditarik menjadi 3 bulan, 3 bulan proyeksikan 3 bulan berikutnya, itulah tahapan pertama pemilu dimulai gitu ya. Kita berada pada posisi misalnya di lingkaran
yang di zone gede itu ada saya lihat tadi di mana kok jadi lupa ya. Pada perencanaan ya, pada perencanaan mana Pak? Pada pre-election period ya. Ya nanti dicari sendirilah, kecil-kecil hurufnya sambil ngantuk. Oh ada di planning and implementation ya di situ. Lanjut Mbak. Nah ini saya terjemahkan dari yang gambar lingkaran tadi, dan kami pernah menyusun, Bu Nunung masih ingat, tentang kalender pemilu. Kalau KPU menyusun kalender pemilunya, tahapan pemilu kami menyebutnya sebagai kalender pemilu. Yang saya tidak tahu sekarang sudah tidak ada tampaknya, padahal itu penting sekali. Tiap tahapan. Jadi kita setiap tahapan itu mau melakukan apa, persiapannya, pelaksanaannya, dan pertanggungjawaban strip laporannya. Nah perencanaan dalam implementasi ini adalah soal penganggaran, pendanaan, pembiayaan, pelatihan, rekrutmen, pengadaan barang dan jasa, procurement, election, dan kemudian logistik dan keamanan. Keamanan menjadi penting karena beberapa daerah itu harus ada pola penerapan, misalnya 1-3-3, 1-2-3, 1-4-4 misalnya. Seorang perencana yang baik akan tahu tahapan pemilu, dan dengan begitu dia akan tahu sejauh mana kita akan melangkah. Lanjut. Tadi saya dibantu oleh Prof. Muhammad ya, posisi khusus terkait dengan pengarsipan dan riset, ini yang sedang di sini kita quality of planning, kualitas dari perencanaan itu 50% kunci keberhasilan. Nah sekali lagi kalau lihat perkembangan yang disampaikan oleh para peserta ini yang di depan ini, itu lagi-lagi kita kepentok pada sistem informasi data. Ya, saya mengamini apa yang disampaikan oleh Prof. Muhammad. Teman kita dari Papua ini jauh ke depan dalam cara berpikirnya. Padahal ini provinsi paling bungsu, tetapi cara berpikirnya juga sudah jauh. Saya tidak tahu karena kekayaan bacaan atau apa di lingkungan hutan, tapi dia bisa tentang digital. Sesuatu yang menurut saya puji. Ini kalau ditaruh di Bawaslu RI malah lebih bagus sebenarnya. Saya berdoa untuk Pak Ketua Bawaslu Sulawesi. Harus jadi Bawaslu RI. Kapan tahunnya? Iya. Jangan hanya Manado, ngapain juga. Ya, Manado sudah ada banyak orang. Supaya Bawaslu itu betul-betul berwarna gitu ya. Indonesia itu berwarna. Kan tidak tahun sekarang nggak apa-apa, tahun ke depan berikutnya kan bisa. Oke. Kemudian sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa data itu akan merekam peristiwa. Bapak Ibu semua sekarang hari ini jadi pejabat, kalau ditanya di tahun 2070 oleh cucu-cucu Anda, kakek, nenek, apa buktinya bahwa Anda pernah menjadi anggota Bawaslu? Anda hanya punya satu bukti SPPD, dokumen yang Anda buat. GFF Garuda sampai platinum. Tapi tidak, itu saya membangun instalasi data yang sampai hari ini digunakan misalnya. Gitu ya. Itu tantangan kita sebagai manusia beradab, dan peradaban dunia akan sangat ditentukan oleh itu. Saya mengamati dari begitu banyak slide yang ditampilkan sejak kemarin sampai sekarang, itu big data sangat kelihatan sekali, terutama dibantu oleh AI yang buat saya itu kelihatan sekali bahwa kita sudah sangat maju gitu ya. Nah, bayangkanlah itu 20 tahun yang akan datang, saya kira makin canggih, atau jangan-jangan Bawaslu akan bisa disubstitusi oleh robot yang berbasis pada AI, sangat mungkin, karena kita sudah terlalu maju. Kita nggak ngebayang hari ini kita bisa begitu melihat layar monitor ini, saya sudah heran. Ya walaupun sekarang sudah ada yang lebih canggih, tapi sekurang-kurangnya bayangkanlah
Bawaslu sekarang usia berapa? 18 tahun misalnya, 18 tahun ke depan bagaimana bentuknya gitu ya. Peradaban sudah sedemikian maju. Mudah-mudahan itu yang saya berharap memberi manfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami Bawaslu Provinsi Papua untuk menyampaikan. Yang pertama, kami terima kasih kepada tim penilai yang mana kita bisa paparkan materi yang diberikan, judulnya diberikan oleh Bawaslu RI yang pada malam hari ini kita bisa paparkan. Yang kedua, kami juga terima kasih materi yang kita paparkan memang kurang sempurna, tapi ini yang memang kita rasakan di daerah kami di Papua Tengah dan juga di Provinsi Papua keseluruhan. Yang ketiga, kami terima kasih juga kepada narasumber dan juga kepada teman-teman Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten serta staf dan juga mahasiswa yang hadir pada malam hari ini yang bisa mengikuti paparan materi kami pada malam hari ini. Terakhir, kami semua Bawaslu seluruh Indonesia tujuannya sama, bahwa pemilu dan pemilihan kami bersyukur tahun 2024 dan 2025 sudah sukses dengan baik sehingga kita bisa masuk di tahapan-tahapan non-tahapan yang tahun-tahun yang akan berjalan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, maafkan saya. Sekian dan terima kasih.